Maaf Pak Sanca, kayaknya sahabatnya, Pak Sanca tidak akan muat di pintu kamarku ini, sebab ukurannya terlalu gemukan. Selain itu, pintu kamar ini hanya pas untuk ukuran standar, ditambah lagi panjangnya, pasti melebihi langit-langit kamar milikku. Pak Sanca, ujarku pada Pak Sanca. Sebenarnya aku sangat takut saat melihat sahabat, Pak Sanca. Awalnya aku pikir hanya biasa saja saat Pak Sanca meminta bantuanku. Makanya aku setuju. Tapi sekarang aku benar-benar ketakutan saat melihatnya. Secara langsung dengan mataku sendiri, Non Anita tenang saja. Saya jamin pasti bakalan muat di pintu kamarnya Non. Non Anita juga kan sudah janji tadi sama. Saya harap Non tidak melupakan janji yang Non buat sendiri tadi untuk merawatnya. Malam ini, ucap Pak Sanca dengan penuh permohonan. Baiklah Pak, tapi saya harap saat memasukkannya pelan-pelan ya Pak. Saya tidak ingin pintu maupun kamarku akhirnya lecet ataupun rusak, ucapku pada akhirnya setelah berpikir sekian lama. Siap 86 bos, jawab Pak Santa dengan senyum senangnya saat mendengar ucapan, berbagai cara Pak Santa lakukan agar sahabat sekaligus peliharaan miliknya bisa masuk ke dalam kamar tempatnya untuk istirahat dan tertidur nyenyak. Setelah cukup lama dan membubuhinya dengan luluran, tibalah saatnya di mana si Sanca bisa masuk ke dalam kamar idamannya. Yang kemungkinan sudah cukup lama tidak pernah dia singgahi. Pelan-pelan Pak, Sakti, banget tahu, ujarku di saat yang bersamaan. Ternyata memang benar adanya atas apa yang diucapkan oleh Pak Santa sebelumnya, sungguh aku sangatlah menyukai si Sanca, sahabatnya Pak Santa. Bahkan aku sampai lupa waktu dan segalanya, saking senang dan puasnya aku dibuat oleh Sanca. Kenalkan, namaku Rahmanita Eka Chandra, umur 29 tahun aku sudah menikah dengan Tirta. Kami memiliki 2 anak berusia 10 dan 7 tahun. Aku memiliki sebuah butik yang biasa aku kelola. Itu pun setelah kerjaan rumahku selesai sepenuhnya, sedangkan Mas Tirta bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit umum kota tempat kami tinggal. Kami tinggal di sebuah klaster elit. Setahun yang lalu kami membeli sebuah villa di daerah Puncak Bogor. Villa tersebut dijaga oleh Pak Santa selaku pemilik villa. Itu sebenarnya, katanya sih Pak Santa terpaksa menjual villa miliknya untuk membiayai istrinya yang sedang sakit kala itu. Tetapi setelah 3 bulan kemudian istrinya meninggal dunia. Karena merasa kasihan, Mas Tirta lalu meminta Pak Santa untuk mengurus villa tersebut dan hasil dari menyewa villa tersebut akan dibagi 2. Sebagai pemilik villa, kami hanya pernah sekali ke sana untuk berlibur. Saat di sana, hawanya terasa sangat dingin hingga bagian tulang dan hanya cocok untuk yang memiliki pasangan agar badan tetap hangat. Karena sudah hampir setahun tidak pernah mengunjungi villa, aku lalu mengajak Mas Tirta ke sana untuk berlibur beberapa hari. Mumpung sebentar lagi weekend dan juga tanggal merah, syukurnya suamiku setuju dengan usulanku. Tapi lain halnya dengan kedua anakku, mereka lebih memilih untuk mengunjungi neneknya di kampung. Jadilah hanya aku dan Mas Tirta yang akan ke villa pribadi kami. Karena tak ingin disewakan oleh Pak Santa, aku lalu meminta Mas Tirta untuk menghubungi Pak Santa jika kami berdua akan berkunjung ke sana saat weekend nanti. Jumat pagi sekitar pukul 6, Mas Tirta mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit tempatnya bekerja yang mengharuskan Mas Tirta membantu operasi yang akan diadakan dalam waktu 1 jam lagi. Dengan perasaan gundah, aku mengomel pada Mas Tirta, sebab dalam pikiranku, saat ini pasti tidak akan jeti ke villa kami. Setelah beberapa saat berpikir, Mas Tirta lalu memintaku untuk mengantarnya ke
rumah sakit, lalu aku akan berangkat sendirian ke villa kami yang ada di Bogor. Dengan cepat aku menolak permintaan Mas Tirta jika hanya aku sendiri yang ke sana. Tapi setelah Mas Tirta bilang dia akan menyusul setelah pekerjaannya selesai, akhirnya mau tak mau aku hanya bisa mengalah. Aku juga sadar jika itu memanglah tugas suamiku. Sekitar pukul 1 siang, aku baru sampai di villa milikku. Aku lalu disambut ramah oleh Pak Santa. Tak lupa pula Pak Santa menanyakan keberadaan suamiku. Kerja? Pak, jawabku sedikit kesal terhadap Mas. Sabar Buk, kan itu memang tugasnya Pak Tirta sebagai seorang dokter, jawab Pak Santa. Oh iya Pak, saya mau istirahat dulu. Ya Pak Sanca, soalnya capek banget lantar. Kena macet juga tadi, ucapku pada Pak Santa dengan sopan sebelum aku masuk ke kamar yang disiapkan oleh Pak Santa. Iya, Buk, silahkan, jawab Pak Santa. Sekitar jam 5 sore aku terbangun dari tidurku karena mendengar nada dering teleponku dan ternyata yang menelpon ialah suamiku sendiri. Mas Tirta bilang jika dia baru saja selesai melakukan operasi dan jika boleh Mas Tirta bilang besok pagi dia baru akan ke sini. Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga ucapan Mas Tirta. Aku juga tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada suamiku. Akhirnya aku setuju usulannya. Sekitar pukul 7 malam, saat aku sedang duduk di teras villa sambil menatap langit yang penuh dengan bintang, tiba aku dikagetkan dengan suara orang di sampingku. Ucapku terhenti saat aku melihat jika Pak Santalah yang menegurku. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak ada di sini, ucapku merasa malu karena hampir mengatakan jika dia hantu. Iya Bu, ndak apa-apa. Santai aja Bu, jawab Pak Santa dengan sopan. Memangnya Bapak sudah sampai mana Bu? Tanya Pak Santa. Setelah Pak Santa duduk di kursi kayu yang ada di sampingku dengan berjarak meja. Gak jadi datang Pak. Besok pagi baru jalan. Jawabku dengan nada yang sedikit ketus, namun bisa membuat Pak Santa tertawa. Lepas, hahaha, tidak usah pakai emosi. Juga kali Buk, baru 1 malam Ibu kedi. Nginan sudah segitu emosinya, hahaha. Ujar Pak Santa sambil terus tertawa. Entah kenapa aku malah ikutan tertawa. Saat aku mendengar ucapan darinya, aku dan Pak Santa lalu bercerita seputar kehidupan sehari-hari. Di situ pula aku tahu jika mendiang istrinya itu terkena penyakit kanker rahim, tapi karena terlambat. Hingga akhirnya 3 bulan setelah operasi, istrinya Pak Santa akhirnya meninggal dunia. Entah dari mana keingintahuanku ini berasal. Tanpa rasa canggung sedikit pun, aku bertanya pada Pak Santa. Berarti Pak Santa sudah lama banget dong ya tidak itu? Cukup kepo. Lumayanlah Bu, jawab Pak Santa singkat. Memangnya berapa lama? Tanyaku lagi. Lebih dari 2 tahun Bu, ujar Pak Santa sambil terus tersenyum. Waduh, lama juga ya Pak. Bisa-bisa karatan tuh Pak. Belum lagi Santanya pasti sudah berganti. Ucapku sambil terus tertawa dan diikuti oleh Pak Santa juga. Memangnya Bapak gak pernah nyari buat asahan di sini? Kasian banget tahu Pak. Kalau sampai benar karatan banget, ujarku tersenyum tipis sambil merasa kasihan padanya. Saya nggak pernah mau sembarangan Bu. Kita itu harus hati-hati, jawab Pak Santa sambil menasihatiku. Iya saya tahu kok. Pak Santa, lagian saya juga cuma nanya. Ucapku kikuk dan malu pada Pak Santa. Kalau Bu Anita mau bantu saya buat memerah sari santan ini, mungkin saya akan sangat berterima kasih, ucap Pak Santa dengan serius. Kok malah jati saya? Tanyaku merasa dijebak oleh ucapanku. Sebelumnya,
Lalu siapa lagi, Buk? Kalau yang lain? Gak usahlah, Buk, ujar Pak Santa masih saja tetap dengan nada seriusnya. Lagi pula, ibu sendiri juga tidak ada kerjaan. Lebih baik Buk Anita bantu saya. Bu Anita sudah dapat pahala, terus dapat sari santan. Kental sampai puas dan gratis lagi, Buk, ucap Pak Santa dengan percaya dirinya. Setelah aku pikir-pikir ada benarnya juga ucapan Pak Santa, makanya aku pun manut permintaan darinya. Aku juga bilang hanya bersedia untuk membantunya. Sekali, akan tetapi siapa yang bisa menyangka? Sekali yang kupikir sebentar, ternyata lebih dari 1 jam lamanya. Bahkan setelah usai, pun dia tidak pernah menunjukkan untuk berhenti, bahkan terus lagi dan lagi. Sedangkan aku hanya bisa pasrah dan menerima semua yang diberikan Pak Santa. Bahkan di saat aku baru saja terbangun dari tidurku, dia sudah siap untuk memulai lagi yang begitu dia rindukan selama ini, dan apa yang paling aku takutkan akhirnya benar. Benar terjadi, aku benar-benar kesulitan untuk berjalan, mungkin karena pertama kalinya bagiku mendapat hadiah yang sebesar pemberian dari Pak Santa. Tapi entah mengapa aku tidak pernah menolak permintaan Pak Santa. Bahkan aku selalu mau menurutinya, sebab aku juga sangatlah menikmati permainannya yang dahsyatnya.